warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional berdasarkan letak geografisnya ada 3, yaitu Kerjasama Ekonomi Internasional, Regional, dan Antarregional. Kerjasama Ekonomi Internasional ada WTO dan World Bank. World Bank didirikan pada tahun 1944 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia. Biasanya dengan memberikan bantuan kredit jangka panjang untuk negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. Yang kedua adalah WTO, World Trade Organization. WTO adalah organisasi yang dibentuk di Genoa, Swiss 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Tujuan pembentukan WTO adalah menghilangkan atau mengurangi tarif biaya yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggotanya. Kerjasama ekonomi regional, contohnya ASEAN dan NAFTA. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi di kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan didirikannya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Konsep berdirinya AFTA adalah untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1992. Tujuan AFTA didirikan adalah untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Atau ASEAN Europe Meeting, yaitu forum yang dibentuk untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang menimbulkan negara-negara Eropa dan Asia. ASEAN ini didirikan pada tahun 1996, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial budaya di Asia dan Eropa. APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation, yaitu forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunikasi, dan mendorong perdagangan bebas ke seluruh kawasan Asia Pasifik. APEC ini didirikan pada tahun 1989. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional berdasarkan banyaknya negara peserta terbagi menjadi 2, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi bilateral salah satunya yaitu NAFTA atau North American Free Trade Agreement, mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1994. NAFTA ini membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. NAFTA bertujuan untuk menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi multilateral atau yang salah satunya yaitu IMF atau International Monetary Fund. Organisasi ini beranggotakan 189 negara. Tujuan dari IMF adalah untuk meningkatkan kerjasama keuangan global, mengamankan stabilitas finansial, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong tingkat ekonomi di lapangan kerja, serta mengurangi tingkat kemiskinan dunia. IMF didirikan pada tahun 1944 dan saat ini memiliki kantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional berdasarkan lapangan usaha dan tujuan. Berdasarkan lapangan usaha, contohnya OPEC. OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah harga, produksi, dan hak konsumsi minyak. OPEC didirikan tahun 1961 tanggal 14 September di Baghdad, Irak. OPEC beranggotakan 14 negara dan bermarkas di Wina, Austria. Selanjutnya, berdasarkan tujuan yang sama, yaitu ILO atau International Labour Organization, yaitu organisasi yang menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. ILO didirikan tahun 1919 berdasarkan perjanjian Versailles setelah Perang Dunia I.
dan bertujuan menciptakan kesejahteraan buruh internasional dan menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum